Tuhan bermaksud mempercayakan suatu misi kepadamu. Misi ini akan mengakibatkan banyak penderitaan bagimu, tetapi kamu akan dapat mengatasinya, karena apa yang kamu lakukan adalah untuk dan demi kemuliaan Tuhan. Kamu akan ditentang, namun kamu akan mendapatkan rahmat untuk menanggungnya. Jadi janganlah takut. Kamu akan melihat hal-hal tertentu. Berilah penjelasan mengenai hal itu. Untuk ini, kamu akan diilhami dalam doa-doamu. Pesan Bunda Maria kepada Santa Katarina Laboure. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Ibu Bapak, Saudara-saudari, rekan muda, para biarawan, biarawati, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini kita memasuki novena hari yang kedua dengan tema pertobatan lingkungan. Dalam merenungkan tema ini, kita akan dibantu dengan teks kitab suci dari kitab Wahyu dan Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44 yang sangat relevan dengan situasi dunia saat ini dan secara khusus dalam situasi yang tidak mudah sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang belum terputus. Tetapi kita yakin dan selalu punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus bersama kita. Dalam novena ini, Yesus yang menangisi kota Yerusalem mengundang kita untuk berani berbalik kepadanya demi keselamatan kita bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk bersatu dengan Tuhan dan merenungkan tema novena hari yang kedua ini. Ibu bapak, saudara-saudari, para biarawan, biarawati, rekan muda dan anak-anak yang terkasih, dalam merenungkan novena Bunda Maria Medali Wasiat hari yang kedua ini, kita diundang Tuhan Yesus dalam Injilnya untuk mengalami pertobatan. Di awal teks, Yesus menangisi kota Yerusalem. Mengapa Yesus menangis? Menangis adalah suatu tindakan yang sangat manusiawi, dan saya kira kita semua pernah mengalaminya. Orang menangis pasti ada penyebabnya. Kalau tidak ada sebab, maka akan menimbulkan pertanyaan banyak orang. Orang menangis bisa jadi karena sedih, kecewa, marah, terharu, atau berhadapan dengan situasi yang memprihatinkan. Mungkin masih banyak alasan lagi kita menangis. Inilah wujud dari rasa empati kita. Yesus lebih dari itu. Tidak sekedar berempati untuk menangisi egoisme dan kedosaan kota Yerusalem yang tidak mau mengusahakan demi keselamatan bersama. Tetapi Yesus tetap memasuki Yerusalem untuk mengalami penderitaannya sampai memberikan diri disalib demi keselamatan kita semua. Mungkin saat ini Yesus juga meratapi bumi yang kita diami dengan segala kekayaannya yang telah rusak karena keserakahan manusia. Kita bertindak sebagai tuan dan penguasa yang berhak menjarahnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si-nya. Injil hari ini merupakan panggilan bagi kita semua
untuk bergerak bersama dalam menyelamatkan bumi ini. Santo Fransiskus Assisi mengingatkan kita bahwa bumi sebagai rumah kita bersama, seperti seorang saudari yang berbagi hidup dengan kita, dan seperti ibu yang menyambut kita dengan tangan terbuka. Ya, bumi kita saat ini sedang sakit karena kerusakan yang luar biasa. Apakah kita juga mempunyai hati untuk berbagi, terbuka untuk menyelamatkannya? Hal ini bisa kita lakukan kalau kita memiliki kesadaran untuk bertobat. Pertobatan ini bisa kita lakukan dengan memulai dari diri kita sendiri dan dengan cara yang sederhana. Janganlah berpikir dengan hal-hal yang besar dan spektakuler, tetapi mulailah dengan yang sederhana, seperti menghemat air, listrik, merawat lingkungan tempat tinggal kita, memilah sampah, memanfaatkan barang bekas, ataupun membawa plastik ketika kita belanja ke pasar atau ke swalayan. Marilah kita juga belajar dari Santa Katarina Laburi yang berani untuk setia dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Pekerjaan mengepel, merawat rumah dijadikan sebagai persembahan hidup bagi Santa Katarina Laburi. Mari kita mohon dengan perantaraan Bunda Maria Medali Wasiat agar kita memiliki keberanian untuk terbuka menanggapi undangan Tuhan, untuk mengalami pertobatan demi keselamatan bumi dan kita yang mendiaminya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus dan Bunda kami begitu mempercayai pengantaraan Bunda, karena Engkau tak pernah gagal, dan hal ini seringkali Engkau tunjukkan melalui medali wasiat. Kami anak-Mu yang penuh kasih dan percaya ini berdoa kepadamu, agar Engkau memohonkan rahmat dan bantuan yang kami minta selama novena ini, jika memang hal itu bermanfaat bagi kami dan bagi orang-orang yang kami doakan. Engkau tahu ya Maria, betapa sering hati kami menjadi tempat kudus puteramu yang membenci dosa. Mohonkan bagi kami kebencian mendalam atas dosa dan kemurnian hati yang akan membuat kami terpaut hanya pada Tuhan saja. Dan dengan demikian, semua pikiran, kata-kata, dan tindakan kami mengarah untuk lebih memuliakan Tuhan. Mohonkan bagi kami juga semangat berdoa dan menyangkal diri, sehingga kami dapat pulih melalui pertobatan yang terus-menerus, dan pada akhirnya kami dapat mencapai tempat tinggal-Mu, di mana Engkau menjadi Ratu para malaikat dan manusia. Amin. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu.
Doa penyerahan diri kepada Bunda Medali Wasiat. Ya Maria Perawan tak bernoda dan Bunda Yesus, kami menghaturkan dan mempersembahkan jiwa raga kami kepadamu. Semoga medali anugerahmu merupakan tanda cintamu kepada kami dan selalu mengingatkan kami akan kewajiban-kewajiban kami untuk mohon bantuan kepadamu. Dengan memakai medali yang kau anugerahkan ini, kami percaya bahwa engkau melindungi kami dengan penuh cinta dan selalu berada dalam rahmat puteramu. Perawan yang sangat mulia, Ibu penyelamat kami, dekatkanlah kami selalu kepadamu pada setiap saat dalam hidup kami. Perolehkanlah kami rahmat kematian yang bahagia, sehingga bersama denganmu, kelak kami dapat menikmati kebahagiaan di surga. Amin. Ya Maria yang terkandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.